شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita akan teruskan siri pengajian kita tafsir suratul Ankabut. Dan tempoh hari kita pelajari ayat yang ke-61. Kesimpulan daripada ayat 61 bahasanya mereka orang-orang kafir musyrik sekalipun telah mengiktiraf, mengakui, meyakini bahwasanya Allah jualah satu-satunya zat yang menciptakan langit, bumi dan isinya, dan seterusnya, mentaskhirkannya demi kepentingan makhluknya. Malangnya mereka mengabdikan diri kepada selain Allah. Dengan ayat mudah, orang kafir Makkah mengakui, mengiktiraf, meyakini akan sifat rububiyah Allah, tetapi mereka menafikan hak uluhiyah Allah. Mengakui sifat rububiyah Allah, tetapi menafikan hak uluhiyahnya. Sebab itu dalam ayat 61 dinyatakan mereka mempercayai Allah sahajalah pencipta langit bumi dan yang menundukkannya bagi kepentingan hambanya, tapi mereka mengabdikan diri kepada selainnya, bertawakal kepada selainnya. Inilah yang pelik daripada sifat orang kafir Quraisy dan kafir manapun, sehingga fasilah atau penutup ayat 61 Allah firmankan fa'anna yufakun. Ayat atau uslub fa'anna yufakun, yakni bentuk ayat atau bentuk susunan jumlah ta'ajjubiyah. Ta'ajjubiyah maknanya heran, pelik. Mutakalim, walaupun Allah Maha Suci daripada sifat heran, tapi maksudnya si mutakalim menyatakan rasa pelik dan herannya kepada sikap mukhatab. Macam mana orang yang telah meyakini Allah sahajalah pencipta segala yang mawujud dan mendudukkannya, tetapi mereka mengabdikan diri kepada selainnya. Dan jelaskan dalam ayat berikut, ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in
alim. Allahu Allah yabsutu, dia melapangkan, membentangkan, melapangkan arizqa, akan rezeki. Dia lapangkan liman, bagi siapa yang yasha'u, dia kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, dan dia menyempitkan baginya, nyamayasa. Innallah, sesungguhnya Allah itu bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, alimun, maha mengetahui. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa ayat ini berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna, yakni Ar-Razzaq. Allah mempunyai sifat daripada 99 sifatnya, ni Ar-Razzaqu, yang maha memberi atau memberi jaminan rezeki. Peliknya pula, kalimah Ar-Razzaq di dalam Al-Quran, Ar-Razzaqu, nama Allah Ar-Razzaqu dalam Al-Quran hanya diulang sekali sahaja. Dalam Al-Quran setebal 30 juzuk, kalimah Ar-Razzaqu kita hanya temukan sekali sahaja. yakni ada dalam surah Adz-Dzariyat ayat 58. Adz-Dzariyat 58 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah 51 Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa dialah Allah, ar-razzaq, yang maha memberi rezeki, yang maha memberi jaminan rezeki tentu bagi hamba-hambanya. Dzul quwwah, Allah itu zat yang mempunyai kekuatan, al-matin, yang sangat-sangat kukuh. Inilah satu-satunya kalimat ar-razzaq dalam Quran, memberikan isyarat bahwa Allah sahajalah yang mampu, yang berkuasa, yang berhak memberikan dan memberi jaminan rezeki kepada makhluknya. Selain Allah tidak diberi kuasa sedikit pun, tidak punya kemampuan sedikit pun untuk memberikan, jangankan menjamin rezeki yang lainnya, menjamin rezeki bagi dirinya pun lemah, apatah lagi pada yang lainnya. Kalaupun ada, kita semua, setiap kita, sebagaimana saya nyatakan 2 hari, dijadikan oleh Allah sebagai wasilah, perantara oleh Allah untuk Allah sampaikan rezeki yang Allah tetapkan bagi hambanya yang lain. Kita hanya dijadikan agent, wasilah untuk Allah sampaikan rezeki yang Allah jaminan bagi hamba yang lain. A jadi wasilah bagi rezeki yang Allah tidak berikan pada B. B jadi wasilah yang Allah jadikan bagi rezeki Allah jadikan pada si, begitu seterusnya, begitu seterusnya.
Ar-Razzaq satu-satunya adalah Allah. Sebab itu penyebutan kalimat Ar-Razzaq pun hanya sekali saja dalam Al-Quran. Mudah, susah, senang, susah, banyak, sedikit, habuan rezeki seseorang 100% bergantung pada masyiatullah. Tidak ada kena-mengena dengan tarikh lahir. Tidak ada kena-mengena dengan nombor kereta. Tidak ada kena-mengena dengan kedudukan letak pintu pejabatnya, berapa degree kesingitannya. Kita jadi orang singit pun tak mau pintu disingit-singitkan. Tak ada kena-mengena dengan warna perabot di rumahnya. Jauh sekali senang dan susahnya rezeki ditentukan oleh letak tai lalatnya. Katakan saya pada semua itu karut, marut, syirik, dosa besar. Kita wajib punya keberanian dan keyakinan untuk mengatakan begitu kepada semuanya. Jangan ada keraguan sedikit pun terhadap benda syirik yang telah qat'i sifatnya, sebab taruhannya sangat mahal. Harga yang perlu kita bayar untuk mempercayai semua itu sangat mahal. Bukan RM1.000, bukan RM10.000, tapi harga yang perlu kita taruhkan yakni akidah tauhid. Kan mahal itu, sangat mahal. Itu ahli mengaji, ahli usrah wajib punya keberanian dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun untuk mengatakan, meyakini, meyakinkan dirinya dan orang lain bahwa semua yang saya sebutkan tadi adalah karut bin marut, syirik dan dosa besar. Ar-Razzaq sekali sahaja dalam Quran, memberikan isyarat seolah-olah Allah kata aku sahaja yang ada kuasa memberi dan memberi jaminan keperluan hidupmu wahai makhlukku. Selain aku, yakni makhluk, Allah lah yang menjamin rezekinya. Ayat sebelumnya telah kita pelajari. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menanggung rezekinya. Nih, yang poin pertanyaan penting sekali untuk kita fahami benar-benar. Dan juga tempoh hari telah saya nyatakan ada berkaidah yang perlu kita pegangi dalam memahami rezeki Allah ini. Yang pertama, kaidah pertama, poin pertama yang perlu kita yakini benar, tujuan kita diciptakan yakni untuk beribadah. Adapun keperluan kita semasa hidup dah menjadi jaminan Allah. Yakini itu. Tujuan kita hidup hanya untuk ibadah, tidak ada duanya. Adapun keperluan hidup kita, mulai pada yang paling kecil hingga yang besar, ia telah menjadi jaminan daripada Allah berdasarkan ayat yang disebutkan tadi. Yang kedua, berkaitan rezeki, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada makhluk yang melata di muka bumi yang bergerak ima dengan satu kaki, dua kaki, empat kaki, berjalan di atas perutnya, terbang dengan kedua sayapnya, menyelam dengan siripnya, bahkan hanya duduk termenung dalam batu sekalipun,
melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Setiap makhluknya. Poin ketiga, bahwa rezeki yang Allah beri jaminan kepada setiap hambanya ini tidak berkongsi dengan makhluk yang lain. Itu yang telah sampai itu Bukhari. Tidak berkongsi. Setiap seseorang dijamin 100%. A 100%, B 100%, itu maksud tidak berkongsi. Kalaupun Allah suruh A untuk memberikan sebagian rezeki Allah berikan padanya pada B, bukan maknanya A kurang rezekinya atau A mampu menjamin rezeki B. Tidak. Itu memang dah habuan rezeki B yang Allah tetapkan. Hanya sahaja sebelum rezeki B tadi berada di tangannya, Allah letakkan dahulu di tangan A. So itu bila A nanti memberikannya, dia dapat upah daripada Allah, sedangkan A tak pernah kehilangan sikit pun habuan rezekinya. Kita tidak pernah kekurangan, kehilangan sikit pun habuan rezeki kita ketika memberikannya kepada orang lain, kerana yang kita berikan itu memang habuan dia yang Allah suruh kita berikan. Apakah menyesal kita memberikan sesuatu yang bukan milik kita? Apakah Anda merasa kehilangan memberikan sesuatu yang bukan milik kita? Saya hanya sebagai, katalah, penjaga kebun durian orang. Musim durian saya disuruh jaga. Kutip tiap pagi, kumpul. Tuan kebun datang, saya serahkan semuanya. Habis musim durian nanti, saya dapat upah sesuai dengan kesepakatan. Jika suatu hari lah Tuan punya kebun suruh saya berikan separuh durian yang gugur, yang luruh pagi itu kepada jiran-jiran yang ada di kebun itu, beratkah saya memberikannya? Bila Tuan punya kebun suruh saya memberikan separuhnya, saya patut rasa berat, sayang atau tidak? Kenapa? Karena bukan milik saya. Dan bila saya memberikan separuh, jangan separuh, semuanya pun, saya tidak boleh merasa